Awal pandemi COVID-19 kemarin kan tahun 2020, saya merasa di rumah itu kayak bener-bener gabut gitu. Kemudian saya belajar dari nol, alhamdulillah sampai sekarang bisa memenangkan juara. Saya ini harus punya pembeda daripada mahasiswa yang lain. Kayak saya ini harus punya identik daripada yang lain. Tujuan saya ke depannya lebih banyak ke luar negeri lah, tapi tidak untuk menetap, hanya untuk singgah saja. Cobalah untuk berkelana mengikuti lomba-lomba ke luar-luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton Himagri Talk. Halo mahasiswa agribisnis, kembali lagi di Himagri Talk bersama saya Nanda Hari Pramudia, mahasiswa agribisnis angkatan 2021. Udah lama nih kita nggak berbincang-bincang santai. Nah, spesial di episode Himagri Talk kali ini kita akan membahas tentang prestasi. Pasti pada pengen kan punya prestasi. Nah, kali ini kita berhasil menghadirkan mahasiswa yang sangat berprestasi dari program studi agribisnis. Pada penasaran kan orangnya siapa? Yuk langsung aja kita siapa. Halo Kak Musyafak. Halo, tadi namanya siapa? Nanda Kak. Oh, Nanda. Oke, mungkin Kak Musyafak bisa perkenalan dulu nih Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musyafa, mahasiswa agribisnis tahun 2019. Sekarang saya semester 8. Oke Kak Musyafak ini kan udah semester 8 ya Kak, udah Iya. semester akhir berarti ya Kak. Untuk kesibukan Kak Musyafak sendiri akhir-akhir ini apa sih Kak? Nah, untuk kesibukan saya sendiri ya, akhir-akhir ini lebih ke mau mendaftar yudisium sih untuk persiapan semester 8 di akhir, karena saya ingin cepat-cepat lulus di semester 8 ini. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar ya Kak ya. Oke, langsung aja nih Kak ke pertanyaannya. Kak Musyafak ini kan udah sering banget ikut banyak lomba gitu dan udah sering juga dapat juara banyak gitu Kak. Nah, lomba apa nih Kak yang baru aja Kak Musyafak ikutin? Untuk terkait lomba yang baru saya ikuti ini yang ke Lombok kemarin, Mandalika, MEC, Mandalika Essay Competition. Nah, untuk lomba yang terakhir kali itu kan di Lombok ya Kak. Ya. Itu mendapatkan juara berapa kalau boleh tahu Kak? Juara 3. Oke, keren banget nih teman-teman. Oke, dari sekian banyak lomba yang pernah Kak Musyafak ikutin ini, kira-kira apa sih Kak lomba yang paling berkesan gitu? Nah, untuk terkait lomba yang paling berkesan itu di akhir 2022 kemarin, yaitu di Malaysia. Karena benar-benar culture shock sekali di sana. Oke, jadi Kak Musyafak ini berhasil tembus ke lomba-lomba yang berada di luar Indonesia seperti itu ya Kak. Kenapa sih Kak yang di Malaysia itu jadi berkesan gitu? Karena kan kita sendiri nggak didampingi sama dosen pembimbing juga kan, kita bertiga benar-benar keluar dari zona nyaman, di mana benar-benar walaupun dari negara tetangga yang berdempetan, tapi benar-benar semua aspek ini benar-benar berbeda. Jadi kayak merasa berada di lingkungan yang benar-benar baru, di mana orang-orangnya, bahasanya, dan bahkan mata uangnya pun juga berbeda. Oke, kalau boleh tahu yang di Malaysia itu lomba di bidang apa Kak? Kalau untuk di Malaysia itu namanya AINEC, Asia International Innovation Exhibition, di mana diselenggarakan di Kuala Lumpur City Center, di pusatnya Malaysia, yaitu ibu kotanya Malaysia. Oke, keren banget nih teman-teman. Oke, jadi kan Kak Musyafak ini dalam mengikuti berbagai lomba, itu kira-kira apa sih Kak yang memotivasi Kak? Nah, untuk terkait yang memotivasi saya itu, saya cerita dulu ya. Iya. Nah, awal pandemi COVID-19 kemarin kan tahun 2020. Nah, beralihlah pembelajaran dari offline ke online. Nah, saya merasa di rumah itu kayak bener-bener gabut gitu. Kemudian saya belajar dari nol, bener-bener belajar otodidak terkait kepenulisan. Kemudian saya mulai terjun di pertengahan tahun 2020, kemudian jatuh bangun, sampai pada akhirnya saya mulai mengetahui terkait eh, dari clue-clue lomba ini seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa memenangkan juara. Oke, jadi Kak Musyafak ini mulai ikut lomba dari pada saat COVID itu Kak? Iya, benar. Kalau sebelum dari COVID itu apakah pernah mengikuti lomba? Kalau sebelum Covid itu semester 1 belum. Bahkan saya belum tahu apa itu kepenulisan, esai, LKTI, dan juga business plan. Oke, jadi Kak Musyafak ini apa ya ikut lomba karena ada COVID gitu. Jadi COVID ini juga ada dampak positifnya nih buat Ya. Kak Musyafak berarti ya. Selain itu juga kan saya mikir nih, saya ini harus punya pembeda daripada mahasiswa yang lain. Ya emang sih ikut organisasi, kemudian akademiknya juga, tapi kan kayak saya ini harus punya identik daripada yang lain, yaitu saya mencoba mengikuti lomba ini. Oke, jadi salah satu motivasi yang bikin Kak Musyafak ini ikut banyak lomba adalah supaya ada identik gitu ya Iya, Kak di diri benar. Kak Musyafak. Oke. Dari kesibukan Kak Musyafak tadi di semester 8, apakah Kak Musyafak hanya berfokus pada kayak
penyelesaian yudisiumnya, ataukah masih ada target lomba yang mau diikutin atau mungkin ada organisasi nih Kak? Nah, untuk terkait selain yudisium ini ya, tanggal 20 Mei ini saya mau ke Padang lomba juga, saya mengajak adik-adik dari Fakultas Pertanian. Nah, untuk selain itu juga bulan depan saya mau ke Malaysia sama Singapura exchange dan sudah disetujui oleh kampus. Oke, keren banget nih Nah, teman-teman. selain itu juga saya kan ini pengen cepat-cepat daftar yudisium karena saya ingin langsung melanjutkan S2. Oke. Tapi untuk terkait kampusnya masih rahasia. Oke, kita doakan saja semoga lancar ke depannya Kak ya. Kemudian untuk organisasi nih Kak, apakah masih mengikuti atau mungkin sudah vakum? Nah, untuk terkait organisasi terakhir ikut DPMKM UTM kemarin tahun 2022. Setelah itu nggak mengikuti lagi. Oke, gitu. Nah, dari kesibukan Kak Musyafaq ini kan juga harus tetap mengikuti aturan perkuliahan kayak daftar yudisium, kemudian masih ada lomba-lomba yang harus diselesaikan dan juga pada tahun kemarin kan juga masih ikut organisasi nih Kak. Nah, gimana sih cara Kak Musyafaq untuk memanajemen waktunya gitu Kak? Nah, untuk terkait manajemen waktu itu sendiri ya, kita itu biasanya merengreng. Saya sendiri merengreng bagaimana lomba ini, deadline-nya kapan, terus apakah berbarengan dengan tugas kuliah atau enggak. Nah, kalau misalnya masih jauh dengan deadline tugas kuliah, saya ngerjain lomba dulu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya deadline tugas kuliah mepet, kerjain tugas kuliah dulu. Di samping itu juga saya harus berfokus dan juga memanajemen terkait mengikuti organisasi. Karena kan pasti banyak-banyak proker yang dijalankan juga. Oke, berarti Kak Musyafaq ini menentukan skala prioritasnya dulu nih Kak, mana Ya. yang harus dikerjakan dulu gitu Ya. ya Kak. Oke, mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa memanajemen waktunya walaupun banyak kegiatan yang teman-teman ikutin gitu. Nah, kira-kira ngomongin motivasi tadi nih Kak, siapa sih role modelnya Kak Musyafaq ini kalau boleh tahu? Untuk terkait role model itu sendiri nggak ada ya, tapi saya punya teman ya. Teman dari waktu SMA itu saya mempunyai teman, saya bertanya-tanya terkait SNPTN, kemudian dia juga kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, dia juga ikut lomba angkatan 2017. Nah, saya mulai melihat postingannya dan juga beberapa kiriman di media sosialnya, saya merasa tertarik dan termotivasi sehingga saya mengikuti perlombaan itu. Oke, jadi salah satu role model yang memotivasi Kak Musyafaq ini adalah teman Kak Musyafaq sendiri ya. benar. Oke, jadi teman-teman harus juga pintar cari teman-teman nih, cari teman dekat supaya juga ikut terpengaruh aura positifnya kayak gitu. Nah, setelah mengikuti banyak sekali lomba dan beberapa kali menjadi juara, kira-kira apa sih goals Kak Musyafaq ke depannya selain tadi melanjutkan S2 nih Kak? Nah, untuk goal saya itu sendiri, em, intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin dan tujuan saya ke depannya lebih banyak ke luar negeri lah, tapi tidak untuk menetap, hanya untuk singgah saja sementara. Oke, seperti itu ya Kak. Kalau misalnya nih Kak Musyafaq sudah berhasil lulus dari S1, apakah ketika nanti Kak Musyafaq di S2 apakah juga akan mengikuti banyak lomba atau mungkin ya fokus saja di S2-nya seperti itu? Nah, untuk kita kan belum tahu ya kedepannya seperti apa, karena kan biasanya perencanaan itu akan berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, kalau saya sendiri ini berharap di semester 2 ini di S2 ini saya lebih lagi lombanya dan mungkin skalanya ke luar negeri juga. Oke, keren banget nih. Terus untuk fokus lombanya Kak Musyafaq ini di bidang apa aja nih Kak? Nah, untuk terkait fokus lomba saya itu sendiri sebenarnya awalnya kan esai, kemudian LKTI, kemudian terjun juga ke bisnis plan itu sendiri. Oke, berarti di bidang kepenulisan ya Kak. Iya, Kalau benar. misalnya di luar bidang itu apakah pernah kayak misalnya lomba poster itu kan banyak sekarang kayak gitu. Nah, untuk terkait lomba poster itu kan biasanya itu satu paket sama LKTI dan juga esai. Biasanya kita disuruh membuat poster juga untuk mempresentasikan dan juga untuk pameran juga ketika final itu. Seperti Langsung. itu ya Kak. Kalau misalnya apa berarti dalam mengikuti lomba LKTI itu juga harus banyak soft skillnya ya Kak. Mungkin dari kepenulisannya, kemudian dari cara mengedit pamfletnya itu. Berarti Benar-benar. harus banyak soft skill yang dikuasai Benar-benar. seperti itu Kak. Nah, terakhir nih Kak, motivasi dong buat mahasiswa agribisnis yang lagi berjuang di UTM nih. Nah, untuk terkait itu ya, kalian harus lihat karena banyak kehidupan yang lebih baik lagi di luar dari dalam kampus ini. Cobalah untuk berkelana mengikuti lomba-lomba ke luar-luar kampus sehingga kalian tidak fokus lagi ke dalam kampus ini sendiri. Seperti jalan-jalan ke universitas lain
dan juga seperti itu sih. Oke, salah satunya adalah dengan cara banyak mengikuti lomba-lomba Iya. seperti itu ya Kak. Jadi teman-teman yang pengen mengikuti jejaknya Kak Musyafak mungkin bisa dari hal kecil dulu nih, mengikuti lomba-lomba mungkin yang dilaksanakan secara online kayak gitu ya Kak. Iya, benar. Nanti baru yang offline sehingga teman-teman bisa jalan-jalan keluar Madura, keluar UTM kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas di episode kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Musyafak tadi bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih Kak Musyafak. Terima Sama-sama. kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Saya Nanda Hari Pramudia dan segenap tim Himagri Talk yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.